السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله معاشر المسلمين جماعة صلاة Isya dan Tarawih rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah karunia luar biasa. Karunia yang tak pernah dibagi kepada makhluk yang lainnya, kepada umat yang lainnya. Karunia yang dengannya manusia akan mendapatkan karunia-karunia yang lainnya, karena dia adalah pintu menuju keberkahan dan kebahagiaan, menuju kepada ketenangan dan ketentraman. Sehingga benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, senangkan hati kami dengan salat, gembirakan hati kami dengan salat, tentramkan hati kami dengan salat. Inilah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat adalah karunia yang luar biasa. Dengannya lah kita membuka kontak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya lah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuturkan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mintalah pertolongan kepada Allah melalui salatmu dan dengan cara sabarmu. Dan sungguh itu adalah suatu hal yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita menganggap bahwasanya salat ini adalah sebuah beban. Jangan pernah kita menganggap bahwasanya kesabaran adalah sebuah beban. Sungguh dia adalah sebuah pertolongan pertama kali dari rantai-rantai pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menuturkan kepada kita, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguh Allah Subhanahu wa taala membalas pahala, membalas keberkahan, membalas kebaikan orang-orang yang sabar tanpa ada hitungannya. Lihat apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, apa yang Allah berikan pada orang-orang yang salat. Dia ada masalah, lari dengan salatnya, lari dengan kesabarannya, ditahannya jiwanya, dikekangnya hatinya, dikekangnya hawa nafsunya agar tidak menguasai dirinya. Kesabarannya mengantarkan pada ketenangan, salatnya mengantarkan pada sebuah kontak langsung dengan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menuturkan, "Aqrabu ma yakun abdu min rabbih wa wasajid fa'akthiru fihi du'a." Posisi seorang hamba yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah adalah posisi ketika dia sedang salat. Maka perbanyak oleh kalian doa, permohonan, pertolongan dari Allah ketika anda sedang sujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak heran bila kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana idza hazabahu amrun ittaja ila shalah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau ditimpa oleh musibah, oleh perkara yang berat, yang dilakukan pertama kali oleh beliau langsung menghadapkan dirinya kepada salat. Dan ini berbeda dengan kita ma'asyiral muslimin. Seringkali kita menganggap salat sebagai sebuah beban. Bila ada pekerjaan atau hal yang sangat genting yang kita korbankan pertama kali adalah salat, kita anggap salat adalah penghalang, kita anggap salat adalah hal yang menyulitkan. Dan berapa banyak rapat kantor, seminar,
atau hal-hal yang semisalnya berlangsung terus walaupun azan berkumandang, berlangsung terus walaupun waktu salat hampir selesai, dan tidak ada peduli dengan masalah salat, padahal salat adalah pertolongannya, dan sabar dalam menuju salat adalah kuncinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-sabru diya, ingat sabar itu adalah cahaya, dengannya orang mendapatkan ketentraman dan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, isbiru, sabarlah kalian dalam menjalankan kehidupan kalian, menghamba kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Sabar. Wasabiru, bahkan teguhlah kalian dalam bersabar, bukan sekedar sabar. Wasabiru, teguhlah kalian dalam bersabar. Dan ingat, Allah pun pernah mengingatkan kita untuk dalam bersabar ini betul-betul sabarnya sebagai sabarnya ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi min rasul. Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Lihat bagaimana kesendiriannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Satu negeri dilawannya, bahkan apa yang dihadapinya, kesabarannya tetap menunjukkan keistiqomahannya, dan kesabarannya mendatangkan pertolongan Allah kepadanya. Karena itulah cahaya. Kita sering masuk lubang, terjerumus ke lubang yang lainnya. Baru separuh badan kita keluar dari masalah, terjerembab dari kepada lubang yang lainnya. Kenapa? Bisa jadi karena sabar tidak menjiwa pada diri kita. Kita tak tahan, kita tak sabar, kita tidak pernah bermunajat kepada Allah dengan kesabaran kita. Salat kadang kita mengeluh, jangan lama-lama. Padahal dialah kontak kita kepada Allah. Allah ingin mendengar jeritan hati kita. Allah ingin mendengar jeritan hati kita, dan kesabaran kita menunjukkan kesungguhan jeritan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Jangan kalian melampaui apa yang telah Allah gariskan. Raihlah pertolongan Allah dengan salat, dengan sabar di jalannya. La'allakum tuflihun, agar kalian benar-benar beruntung. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat yang memiliki kitab suci Al-Quran, kita sebagai umat yang telah dituntun oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya? Ketika Allah menurunkan kitab sucinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kepada kita tuntunannya yang tersusun dalam kitab sucinya, disampaikan kepada umat kaum muslimin apa? Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Karunia Al-Quran ini sebagai petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak mengatakan kepada kita, syukurilah karunia Allah ini, tidak. Tapi Allah tahu, dengan kalian mengemban Al-Quran ini akan banyak pergolakan, akan banyak perhelatan, akan banyak perselisihan, akan banyak batu-batu sandungan yang menghadang di dalam menjalankan isi Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, fasbir, sabarlah kalian dengan ketetapan Tuhanmu. Dengan sabar akan datang pertolongan Allah. Dengan sabar akan datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, raih kontak kemenangan kita dengan sabar. Rajut tangga pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dalam salat bermunajat kepada Allah. Jangan kemudian kita lari darinya. Karena sesungguhnya inilah jalan pertolongan Allah kepada kita, dan tidak akan mungkin kejayaan Islam itu diraih kecuali dengan dua jalan ini. Sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan kemudian rangkai munajat pertolongan itu dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang menjadi sebuah motivasi kita, memberikan sebuah kesungguhan niat dan takwa kita kepada Allah untuk benar-benar menjadi seorang muslim yang sabar, komitmen dengan tuntunan Islamnya, untuk menjadi seorang muslim yang benar-benar sabar di dalam menjalankan kontak dengan Tuhannya melalui salatnya,
karena sungguhnya inilah jalan keselamatan sebagaimana apa yang dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para salafus saleh, dan kepada mereka lah kita berittiba, kepada mereka lah kita mencari teladan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan sebagian kemenangan itu diberikan pada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri ini kesungguhan sabar dan kesungguhan keteguhan kesabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan salat kita sebagai sarana pertama untuk menuju sabar, menjadikan salat kita sebagai sarana untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala pula, dan menjadikan semuanya itu sebagaimana kemenangan kita yang hakiki dan seabadi-abadinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu al ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.